pertahanan negara mencakup berbagai sektor yang berperan dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungannya suatu negara, termasuk dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Di Indonesia, sektor-sektor ini saling terkait dan memiliki peran penting dalam memperkuat daya tahan negara. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sistem pertahanan negara dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Yang pertama, di bidang ekonomi. Peran ekonomi dalam pertahanan negara, yaitu ekonomi yang kuat, itu mampu mendukung kemampuan negara untuk mempertahankan dirinya dari ancaman, baik dari internal maupun eksternal. Ekonomi yang stabil juga mempengaruhi anggaran untuk sektor-sektor penting, seperti militer, infrastruktur, kesehatan, maupun pendidikan. Ketahanan ekonomi mencakup daya tahan terhadap krisis pengelolaan sumber daya alam, serta kestabilan pasar dan industri. Cara mengatasi masalah ekonomi ini yang pertama itu diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi, misalnya ekspor sumber daya alam, dan mendorong sektor-sektor lain seperti teknologi, pariwisata, dan industri kreatif. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Meningkatkan kualitas infrastruktur seperti transportasi, energi, dan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah harus memiliki kebijakan fiskal dan moneter yang kuat untuk mengelola inflasi, stabilitas mata uang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bangkit pasca pandemi. Yang kedua adalah bidang kesehatan. Nah, peran kesehatan dalam pertahanan negara itu sangat penting ya. Kesehatan masyarakat yang baik itu adalah fondasi penting dalam ketahanan negara. Warga negara yang sehat itu memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan negara lebih mampu bertahan dalam menghadapi ancaman apapun atau termasuk wabah penyakit. Nah, ketahanan sektor kesehatan mencakup sistem kesehatan yang mampu menangani krisis, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dan akses yang adil untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, contohnya di Indonesia, pandemi COVID kemarin. Pandemi COVID-19. Pandemi ini mengungkapkan ketidakmampuan sistem kesehatan Indonesia dalam menangani lonjakan kasus yang sangat besar. Kekurangannya tenaga medis, fasilitas rumah sakit, serta kesulitan distribusi vaksin menjadi tantangan yang sangat besar. Yang kedua, penyakit tropis. Indonesia juga menghadapi tantangan penyakit tropis seperti malaria, demam berdarah, dan tuberkulosis yang mengancam kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Maka dari itu, pemerintah ataupun kita dapat bekerja sama untuk lebih memperhatikan kesehatan pada warga masyarakatnya, baik itu di wilayah-wilayah yang sangat terpencil seperti yang sudah dijelaskan. Nah, berikutnya cara mengatasi masalah dari kesehatan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur kesehatan. Meningkatkan fasilitas rumah sakit dan puskesmas, serta menyediakan peralatan medis yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, terutamanya di daerah yang terpencil ya. Yang berikutnya, pendidikan dan promosi kesehatan. Nah, dengan menyebarkan informasi mengenai pola hidup yang sehat, pentingnya vaksinasi, serta pencegahan penyakit, utamanya kesehatan publik. Yang ketiga, reformasi sistem kesehatan. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dengan memperbaiki program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Yang keempat, perbaikan manajemen krisis kesehatan, yaitu mengembangkan sistem manajemen krisis yang lebih responsif dan terkoordinasi, seperti kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit global. Yang ketiga, bidang pendidikan. Nah, peran pendidikan dalam pertahanan negara ini sangat-sangat penting. Pendidikan yang berkualitas itu pasti akan mendukung pencapaian daya saing negara. Warga negara yang terdidik akan lebih produktif dan berkontribusi pada kemajuan negara.
Di samping itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter bangsa, memperkuat identitas nasional, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Nah, ketahanan pendidikan memastikan bahwa sistem pendidikan dapat bertahan dan berkembang meskipun ada tantangan eksternal seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Contohnya di Indonesia yaitu kesulitan akses pendidikan di daerah terpencil. Meskipun ada kemajuannya dalam pemerataan pendidikan, masih banyak ternyata daerah terpencil di Indonesia yang kekurangan akses ke sekolah yang layak, tenaga pengajar yang berkualitas, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang berikutnya itu ada dampak pandemi COVID-19. Ini tidak jauh ya dari masalah tentang pendidikan, yang dimana pembelajaran itu sulit untuk diakses, dan pelajar di daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki perangkat digital untuk mengakses pendidikan online itu pastinya sangat sulit ya untuk mengakses pendidikan lebih lanjut. Nah, cara mengatasi masalah pendidikan yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Pemerintah harus lebih fokus pada pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan kurang berkembang. Ini termasuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai serta pelatihan. Yang kedua, inovasi dan teknologi pendidikan dengan mengembangkan platform pendidikan digital yang dapat diakses secara merata oleh semua pelajar di Indonesia, termasuk dengan memberikan subsidi atau bantuan perangkat untuk pelajar di daerah yang tertinggal. Yang berikutnya, peningkatan kualitas pengajaran.